Cuma banyak saat ini orang-orang Islam yang kehilangan adab. Karena apa? Nggak mau ngaji. Bahkan adab terhadap ulama pun sekarang sudah hilang. Banyak orang awam menyepelekan ulama, bahkan berlagak seperti ulama, menempatkan diri menjadi mufti. Bukannya bertanya dan mengikuti ulama, padahal kata Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sekarang malah mengejek ulama yang beneran alim, yang beneran sudah sejak lama mempelajari agama dan mumpuni ilmunya dan beneran ulama. Bukan yang ngulama itu gayanya saja seolah-olah seperti ulama. Bedakan antara ulama dengan ngulama, bedakan antara ustad dengan ngustad, beda. Ada orang yang beneran ustad, ada orang cuma bergaya jadi ustad. Ada orang yang beneran ulama, ada orang yang bergaya seperti ulama. Itu berbeda. Qalilul ulama katsirul khutbah, kata Rasul. Nanti akhir zaman ulama itu tinggal sedikit, tapi orang yang pandai bicara banyak. Termasuk itu yang disebut dengan kemarin hadisnya tentang zaman penuh tipu daya. Di dalam hadis tentang zaman-zaman penuh tipu daya, ada di ujung hadisnya itu kan ada kalimat wa yatakallamuna ruwaibidatu. Dan ruwaibidah banyak berbicara di zaman penuh tipu daya. Para sahabat sampai tanya, wa mar ruwaibidatu ya Rasulullah? Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Kata Rasul, as-safihu, orang yang bodoh. Yatakallamuna fi amril ammati, yang berfatwa tentang urusan umat. Di tengah-tengah umat orang bodoh berfatwa, bahkan menyepelekan ulama. Itu banyak sekarang orang bodoh berfatwa menyepelekan ulama. Itu ruwaibidah. Di zaman apa? Zaman penuh tipu daya. Sekarang sudah banyak yang seperti itu. Ulama dikerdilkan, dilecehkan, tapi orang yang belum paham betul tentang agama malah menyalah-nyalahkan ulama dan mengkerdilkan ulama. Bak seorang alim yang pandai bahkan berani berfatwa di tengah-tengah masyarakat. Yang begitu fadallu adallu, bisa menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Telak, titik, gak pakai koma, tanda seru. Oleh karenanya bersikaplah santai, jangan tergesa-gesa, tetap tenang, tetap bersahaja. Santai saja, walaupun kita dijadikan menjadi orang alim sekalipun. Walau kita dijadikan menjadi orang alim, santai saja. Saya punya guru Ramayai Ashmawi. Syekh Ashmawi itu beliau Masya Allah, kealimannya sejak muda diakui oleh guru-gurunya, sehingga guru-gurunya saya menyaksikan sendiri ketika masih mondok di tempat beliau. Guru-gurunya yang sepuh seperti Kiai Amrin, Mama Yai Amrin, Babakan Ciwaringin, Mama Yai Mukhtar, kemudian Mama Mukhlas dan yang lain, itu sering nenteng kitab dari rumah masing-masing. Beliau-beliau ini pada punya pondok, dan beliau-beliau ini gurunya dari Syekh Ashmawi. Tapi seringkali datang ke pondoknya Mama Yai Ashmawi, sampai ada yang pakai beca karena sudah nggak kuat jalan, tapi tetap memaksakan diri pakai beca, pakai tongkat. Mama Yai Mukhtar waktu itu, kemudian Mama Yai Amrin bawa kitab ke siapa? Ke muridnya, ke santrinya yang sudah jadi pengasuh pesantren, yang sudah punya pesantren. Dekat pesantrennya, depan-depanan. Datang gurunya yang sepuh-sepuh ini pada datang ke rumah kiai saya yang lebih muda jauh dibandingkan beliau-beliau gurunya. Ngapain? Ngaji. Nah, guru saya Yai Ashmawi, Romo Yai Ashmawi, Syekh Ashmawi ini berarti kealimannya sudah diakui oleh guru-gurunya yang alim sejak beliau masih muda. Tapi kebersahajaan beliau, kesederhanaan beliau, ketawaduan beliau, beliau masih sampai sekarang masih ke sawah. Tadus bin nikmah, saya beruntung, saya bersyukur kepada Allah pernah khidmat kepada beliau, ngopenin sawah, bikin bata, ya seperti itulah. Tapi ternyata bukan cuma santri yang bantu beliau, beliaunya pun pergi berkebun kacang
kacang hijau. Beliau kemudian menyemai, beliau menjemur kacang setelah dipanen. Masya Allah, luar biasa. Santai, padahal alim luar biasa.